Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah jemaah sekalian, kembali kita bisa melanjutkan kajian kita, yakni kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Yang mana kitab ini berisi hadis-hadis yang berkaitan dengan adab atau yang kita sebut dengan etika. Dan alhamdulillah di kesempatan ini kita sudah masuk pada bab yang ke-122, yaitu babun ad-dallu 'alal khair. Bab pembahasan tentang orang yang memberikan petunjuk kepada kebaikan. Ya, bab pembahasan tentang orang yang memberikan petunjuk kepada kebaikan. Pada hadis yang ke-242 berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibnu Katsir qala akhbarana Sufyan 'anil A'mash an Abi Amr Asy-Syaibani an Abi Mas'ud Al-Ansari qala jaa'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni ubdi abi fahmilni qala la ajidu walakin itti fulanan fala'allahu ayyahmilahu fa'atahu fahamalahu fa'atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu faqala man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Pada hadis yang ke-242 ini berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Katsir. Dia berkata telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Al-A'mash, dari Abi Amr Asy-Syaibani, dari Abi Mas'ud Al-Ansari. Dia berkata, seseorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas dia berkata, ini ubdi abi fahmilni. Sesungguhnya aku kehabisan bekal di tengah perjalanan ini. Fahmilni, maka bawakan aku, ya, angkutkan aku. Qala, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, la ajid, saya tidak dapat kendaraan, tidak menemukan kendaraan yang bisa untuk membawa engkau melanjutkan perjalanan. Walakin i'ti fulanan, akan tetapi datanglah kepada fulan, fala'allahu ayyahmilaka, barangkali dia bisa mengangkut engkau, ya, yakni dengan memberikan kendaraan misalnya kepada dia lalu mengantarkan dia, ya, agar supaya sampai ke rumahnya. Fa'atahu fahamalahu, kemudian orang tersebut itu pun datang kepadanya. Lantas orang yang ditunjuk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi itu pun juga membawa orang tersebut. Pada kalanya memberi dia kendaraan, ya. Kemudian fa'atan Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam fa akhbarahu, lalu dia pun datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lantas mengabarkan kepada beliau apa yang telah terjadi. Ini kejadian pada saat itu. Faqala, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia memperoleh seperti pahala orang yang melakukannya. Jadi inilah jemaah sekalian ajaran yang sangat mulia yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
yaitu kalau seandainya seseorang dia tidak bisa membantu orang lain. Seseorang dia tidak bisa membantu orang lain, maka dia hendaknya jangan diam saja. Tunjukkan jalan keluar kepada orang tersebut, kepada orang yang butuh bantuan tersebut. Tunjukkan jalan keluar. Meskipun bukan kita yang membantu secara langsung, tetapi hendaknya kita ini antarkan dia kepada orang yang sekiranya bisa membantu dia. Tunjuki dia orang yang bisa membantu dia siapa. Jangan kita diam saja ya. Jadi jangan kita ketika ada orang minta tolong kepada kita, kita tidak bisa membantu, kemudian kita sudah lepas tangan. Ya, kita sudah tidak mau ikut-ikutan, terserah dia misalnya begitu. Maka hendaknya jangan seperti itu. Kalau kita tidak bisa membantu orang lain, maka carikan jalan keluar agar supaya orang ini bisa mendapatkan solusi. Ya, disuruh datang kepada orang tertentu misalnya dengan harapan nanti dia bisa membantu. Ya. Atau misalnya dikasih alamat-alamat yang sekiranya dia bisa membantu. Ya, atau bagaimanalah sekiranya yang memang itu bisa bermanfaat bagi orang yang membutuhkan tersebut. Jadi hendaknya orang itu jangan pasif dalam masalah ini. Dan Nabi SAW di sini lihat, ketika ada seseorang datang kepada Rasulullah, kepada Nabi SAW, dia bercerita bahwasanya dirinya ini kehabisan bekal di tengah jalan. Dan pada saat itu ya, orang ini tentunya sangat butuh sekali dengan bantuan. Datanglah orang ini kepada Nabi SAW dengan harapan nanti Rasulullah barangkali bisa membantu orang ini. Namun Rasulullah ketika dimintai bantuan pada saat itu, Rasulullah tidak mengatakan saya tidak mau. Rasulullah tidak mengatakan saya tidak bisa, kemudian habis itu diam. Tidak. Nabi SAW beliau katakan la ajid, saya tidak menjumpai kendaraan ya yang bisa mengangkut engkau sampai ke rumahmu. Tapi kata Rasulullah, ya akan tetapi engkau coba datang tuh kepada si fulan. Mungkin dia bisa membantumu. Barangkali dia bisa memberimu kendaraan agar supaya engkau bisa balik ke atau pergi melanjutkan perjalananmu. Kemudian orang itu pun datang kepada orang yang ditunjuk oleh Rasulullah, dan akhirnya dengan izin Allah ternyata benar orang tersebut bisa membantu orang yang kehabisan bekal ini. Lalu kemudian Nabi SAW beliau bersabda tentang hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Kata Rasulullah, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Ya, kata Rasulullah, barang siapa yang memberikan petunjuk kepada kebaikan, maka dia memperoleh pahala seperti orang yang mengerjakannya. Ya, seperti orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Meskipun orang ini tidak melakukan secara langsung, tapi disebabkan dialah orang melakukan kebaikan. Ya, disebabkan dia orang melakukan kebaikan, maka ya, orang yang telah menunjukkan kebaikan ini memperoleh pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tadi. Jadi inilah jemaah sekalian ya, akhlak yang sangat mulia yang diajarkan di dalam agama kita ini. Oleh karenanya pensyarah di sini mengatakan yan bagi lil muslimi an ya'mala sholihan wa ayyaf'ala khairan fa illam yastati falyakun sababan fil khair. Kata pensyarah di sini, hendaknya bagi seorang muslim dia itu melakukan kebajikan dan melakukan kebaikan. Kalau seandainya dia tidak mampu, maka hendaknya dia menjadi sebab dalam kebaikan tersebut, meskipun tidak bisa melakukan secara langsung. Ya. Dan ini sama jemaah sekalian. Kalau seandainya misal ada donasi-donasi yang datang ya. Jadi misalnya ada pamflet itu ya. Orang yang minta sumbangan misalnya kayak gitu. Atau misalnya ada kita mendapatkan pamflet ya permohonan sumbangan lah begitu ya. Untuk pesantren misalnya, donasi ya, untuk pesantren, untuk masjid dan lain sebagainya. Maka jangan kita abaikan. Kalau kita bisa menyumbang, alhamdulillah. Ya, dan itu memang harapan kita bisa menyumbang. Tapi kalau seandainya kita tidak bisa untuk menyumbang, jangan diam. Tapi hendaknya juga share balik ya ke yang lain. Jadi sebarkan ke yang lain agar supaya nanti orang yang melihat itu bisa ikut berpartisipasi untuk menyumbang di situ.
Jangan nanti di situ ketika ada ya donasi-donasi seperti itu ya, penarikan sumbangan ini misalnya, ya kemudian habis itu kita marah, ya mungkin dengan mengatakan misalnya, wah ini sudah nggak ada uang ya misalnya ya, ini tanggal tua misalnya kok ada sumbangan-sumbangan semacam ini ya. Jangan seperti itu. Kita masih bisa untuk melakukan kebaikan. Caranya yaitu adalah sebarkan. Ya, cari orang yang sekiranya bisa menyumbang. Dan ini misalnya sama juga seperti ada orang kadang minta apa ya? Bukan minta, tetapi meminjam uang misalnya kepada kita ya. Ya ada orang kadang butuh bantuan. Ya kadang misalnya di situ ingin minjam uang kepada kita, sedangkan kita pada saat itu tidak punya dana, tidak punya uang untuk meminjami orang ini, untuk menghutangi orang ini misalnya. Kan ada orang-orang itu kadang jemaah sekalian, dia itu berusaha mencari hutang ya, mencari hutangan. Ya karena untuk menutupi kebutuhan dia misalnya, karena ada tanggungan yang harus dia bayar mungkin. Ya yang pada saat itu dia mendesak, akhirnya dia pun harus berhutang. Kalau memang kita misalnya tidak mampu untuk menghutangi dia, maka cari orang yang sekiranya bisa membantu, sekiranya menghutangi dia. Dan kita yang sudah menunjuki orang tersebut kepada orang tertentu yang bisa menghutangi dia, maka kita pun juga mendapatkan pahala. Kalau seandainya ada orang yang menghutangi ya. Jadi ini luar biasa sekali ya. Sama seperti kalau sekarang itu misalnya pamflet pengajian itu ya. Ya, pamflet pengajian misalnya. Maka kalau seandainya ada ya pengumuman pengajian semacam itu dengan berupa flyer dan lain sebagainya itu, maka hendaknya jangan hanya kita lihat saja, tapi hendaknya kita share ke orang lain. Mungkin kita tidak bisa hadir di pengajian itu, akan tetapi karena kita yang men-share ke yang lain, kemudian ada orang-orang yang datang di pengajian tersebut, maka kita mendapatkan pahala sama seperti orang yang hadir di pengajian tadi. Jadi kita jangan hanya diam saja. Ya, kadang sebagian kita itu pasif dalam hal ini ya. Mau menyebarkan itu saja kadang terasa berat. Padahal juga tidak banyak biayanya mungkin ya, bahkan juga kadang gratis. Tapi apa sih susahnya kita ini untuk men-share semacam itu? Coba jemaah sekalian ya, kalau seandainya gara-gara share-sharean kita itu misalnya ya, ada 100 orang yang datang misalnya ya. Bayangkan kita meskipun tidak bisa hadir, 100 orang ini ya, itu adalah modal pahala bagi kita itu. Ya, itu adalah merupakan pahala dari 100 orang tadi itu untuk kita. Apalagi misalnya ketika orang itu misalnya ya orang-orang ini yang 100 ini mengamalkan apa yang kita ajarkan. Ya, dalam isi pengajian itu misalnya ada 10 poin dan semua dari 100 orang tadi mengamalkan. Karena kita yang memberikan petunjuk mereka untuk hadir ke pengajian tadi itu, maka kita mendapatkan pahala ya, amal kebajikan yang telah dilakukan oleh 100 orang tadi. Bayangkan itu. Ya, 10 poin tadi itu juga kita mendapatkan pahalanya dari itu semuanya. Bayangkan kalau seandainya orang-orang yang hadir di pengajian tadi itu kemudian dia mengajarkan kepada keluarganya, mengajarkan kepada murid-muridnya mungkin. Ya, kemudian habis itu muridnya mengajarkan lagi kepada yang berikut-berikutnya, temannya mengajarkan lagi kepada anak-anaknya, dan seterusnya sampai hari kiamat. Ya, kita mendapatkan pahala yang sangat banyak di situ, pahala yang terus mengalir sampai hari kiamat. Ya, ini luar biasa sekali ya mas sekalian. Tapi sebagian kita itu berat ya, mau men-share itu kadang susah. Ya, kita itu terasa berat, padahal itu mudah sekali ya, cuma sekedar pencet 2 kali 3 kali sudah terbang. Ya kan, tapi kadang sebagian kita itu merasa berat. Ya, setan memang tidak mau kita melakukan kebajikan. Ya, setan tidak suka kita itu melakukan kebaikan. Sulit ya bagi kita itu terasanya, karena ada setan terus yang menggoda kita ya untuk pasif ya, tidak ikut serta dalam kebaikan. Nah, ini contoh ya mas sekalian ya. Jadi nanti selain pengajian misalnya mungkin ada sumbangan-sumbangan seperti tadi ya, mungkin ada hal-hal yang lain. Kalau tadi itu misalnya juga ada hutang ya misalnya ya, ada orang yang terlilit hutang misalnya, saudara kita, teman kita misalnya. Kalau bisa kita bayarin, kita yang bayarkan itu. Kalau seandainya bisa
Tapi kalau seandainya memang kita tidak bisa untuk membantu dia, ya entah itu bayarin atau misalnya ngutangin misalnya, cari orang yang sekiranya bisa membantu. Jangan diam gitu. Barangkali nanti si fulan bisa membantu, tunjukkan. Tunjuki dia kepada si fulan yang bisa membantu dia kiranya itu. Nah, ini contoh ya. Ya. Dan juga hal-hal kebajikan-kebajikan yang lain. Ada orang misalnya cari pesantren ya, misalnya di mana sih pesantren yang sekiranya layak ya untuk agar supaya anaknya bisa belajar di sana ya. Kalau bukan kita yang punya pesantren, tunjukkan pesantren-pesantren yang ada ya, yang sekiranya di situ bermanfaat ya, bisa mengajarkan ilmu untuk anaknya ya. Jangan kita diam saja gitu. Tunjukkan di mana pesantren yang memang layak dia ini anaknya untuk belajar di sana. Tunjukkan ya. Mungkin nanti di situ ada yang mahal, ada yang murah ya, misalnya. Ya, kan orang kan di situ kan pilih-pilih tentunya. Ada yang pengen mahal karena kualitasnya, ada yang pengen murah karena biayanya misalnya. Ya, tunjukkan di mana di situ yang sekiranya memberikan manfaat kepada orang lain. Makanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Ya, manusia yang paling baik yaitu adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Kalau seandainya bukan dia yang mengerjakan langsung, maka dia tunjukkan orang yang sekiranya bisa melakukan kebaikan ya, yang sekiranya bisa membantu, sekiranya bisa memberikan manfaat baik dengan pikiran ya, misalnya di situ ya, kita kasih ide-ide misalnya. Kadang kita ini jemaah sekalian hal-hal sepele seakan-akan. Ada orang bingung pekerjaan, kita mau ngasih pekerjaan tidak bisa, bingung pekerjaan di mana ya, misalnya ya. Kemudian habis itu kita mau ngasih pekerjaan tidak bisa, atau misalnya mencarikan lapangan-lapangan kerja kadang juga nggak bisa. Ya setidaknya kita kasih arahan ya, kita kasih bantu dia itu berpikir, barangkali dengan bisnis seperti ini, dengan kondisimu yang seperti ini berhasil, misalnya seperti itu ya. Jadi misalnya ya, barangkali kamu dengan cara semacam ini kamu bisa, coba usaha yang ini ya, coba kamu misalnya kerjakan hal ini dan itu yang sekiranya nanti barangkali dia nanti bisa berhasil di sana. Dan itu seringkali terjadi jemaah sekalian. Kadang ya pengusaha-pengusaha besar itu ya, usaha-usaha besar itu kadang hanya disebabkan obrolan-obrolan kecil. Kadang seperti itu. Seperti misalnya ya, kampus tempat saya kuliah dulu misalnya STDI itu ya, itu dosen-dosennya dulu cuma kumpul-kumpul, kemudian habis itu ngobrol-ngobrol bareng. Mereka ya saling tukar pikiran, ya nanti ngobrol-ngobrol kecil. Mereka berangan-angan punya kampus di Indonesia yang serasa Madinah gitu. Akhirnya dengan izin Allah ternyata terwujud itu. Ya, ternyata dengan izin Allah terwujud. Ya, itu jadi kalau kita memang mungkin ya secara biaya ya besar kita tidak bisa membantu misalnya. Bayangkan bikin kampus itu besar, biayanya itu besar, dan juga bagaimana nanti di situ kesulitan-kesulitannya ya, hambatan-hambatannya. Mungkin kalau kita sendiri tidak bisa ya untuk membangun itu semuanya, tapi karena kita tukar pikiran dengan yang lain, memberikan petunjuk ya, saling sharing ya, saling berbagi informasi misalnya, dengan izin Allah ya, Allah mudahkan itu ternyata. Akhirnya berdiri kampus besar semacam itu. Ya, padahal awalnya adalah obrolan-obrolan kecil. Ya, dan tentunya di situ pahala jariah bagi orang yang pertama kali mengatakan, mari kita mendirikan kampus. Itu yang pertama kali dia mengucapkan itu misalnya. Maka dia orang yang mendapatkan pahala jariah dari semua orang yang membangun, dari semua murid-murid yang belajar di sana. Ya. Yang pulang dia itu mengajar, jadi dai, mengajarkan kebaikan pada manusia. Orang yang pertama kali memberikan ide itu mendapatkan pahala sebab semua orang tadi itu yang berkecimpung di kampus ini ya, mendapatkan pahala dari para stafnya ya, sebab para stafnya mendapatkan pahala sebab para dosennya yang mengajarkan kebaikan pada manusia ya, kepada murid-muridnya mendapatkan pahala dari santri-santri atau mahasiswa di sana ya, yang mana mereka belajar tentang agama dan mengamalkan ilmu yang diajarkan di kampus tersebut
Kemudian ketika murid-muridnya ini dari STDI ribuan pulang ke kampung masing-masing, mereka mengajarkan kepada orang-orang yang ada di kampung sana, di kampung mereka masing-masing, semuanya orangnya mengamalkan kebaikan misalnya. Ya, dari ribuan murid tadi itu, maka orang yang pertama kali, ya, orang yang pertama kali ini tentunya guru kami dulu ya, yang mereka ini atau salah satu dari mereka yang pertama kali menyebutkan, mari ya kita membangun kampus di negara kita yang serasa Madinah ini, dia mendapatkan pahala dari semua orang yang disebutkan tadi. Ya, mendapatkan pahala dari semua orang yang disebutkan tadi. Nah, ini. Jadi ini luar biasa sekali jemaah sekalian. Ya. Jadi Rasulullah sudah jelaskan bahwasanya ya, bahwasanya ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, yaitu adalah orang yang memberikan petunjuk kepada kebaikan, maka dia seperti orang yang mengerjakannya. Ya. Jadi kalau nggak bisa nyumbang donasi, ingat ya, contohnya ini, kalau nggak bisa nyumbang donasi, setidaknya dukung dengan share. Ya, share pamfletnya. Ya, jangan didiemin. Apalagi kadang mungkin orang ya ngata-ngatain, jaluk-jaluk terus ya. Minta-minta terus kerjaannya. Apa sih susahnya dia itu share kalau memang dia itu nggak bantu? Ya. Apalagi tidak bantu tapi nyaci maki. Sudah tidak membantu mencaci maki. Waliyadzubillah. Ya, seharusnya dia membantu ya. Ikut menyumbangkan pikiran, tenaga, harta, kan begitu. Malah dicaci maki. Naudzubillah min dzalik. Ya. Ini hendaknya seperti itu. Ya. Jadi menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Baik, kemudian bab berikutnya yaitu adalah bab yang ke-123. Bab yang ke-123. Babun al-afu was-safhu 'anil nas. Bab pembahasan tentang memaafkan dan lapang dada terhadap orang lain. Ya, memaafkan dan bersikap lapang dada terhadap orang lain. Pada hadis yang ke-243 berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Abdul Wahhab qala haddatsana Khalid ibn al-Harith qala haddatsana Syu'bah an Hisham ibn Zaid an Anas anna yahudiyatan atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi syatin masmumatin fa akala minha faji'a biha faqila ala naqtuluha qala la qala fama ziltu a'rifuha fi lahawati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah mengajar kepada kami Abdullah bin Abdul Wahhab. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Khalid bin Harith, Khalid ibn al-Harith. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Syu'bah dari Hisham bin Zaid dari Anas, bahasanya seorang wanita Yahudi datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa kambing yang telah dicampur dengan racun. Ya, tentunya kambing yang sudah dimasak. Tetapi kambing ini sudah dilumuri dengan racun. Fa'akala minha. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memakan kambing yang sudah dilumuri racun tadi. Ya, daging kambing yang sudah dilumuri racun tadi dimakan oleh Rasulullah. Ya. Faji'a biha. Faqila ala naqtuluha. Kemudian ya, didatangkanlah wanita tadi itu. Ya, setelah Rasulullah di situ sempat memakan, menggigit, ya. Rasulullah sempat menggigit terhadap daging kambing tadi itu, kemudian ternyata ketahuan sebenarnya di situ. Ya, ketahuan bahasanya daging tersebut ada racunnya. Faji'a biha. Kemudian seorang wanita Yahudi tadi itu pun dibawa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqila, kemudian dikatakan kepada Rasulullah, ala naqtuluha. Apakah kami bunuh saja wanita ini ya Rasulullah? Ya, jadi sahabat di situ benci sekali dengan seorang wanita ini karena dia mencoba untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sahabat ini pun mengatakan, ya Rasulullah, apakah kita bunuh saja wanita ini?
Tapi lihat jemaah sekalian, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La," kata Rasulullah, jangan, kata Rasulullah, tidak usah. Qala, di sini Anas beliau mengatakan, "Fama ziltu a'rifuha fi lahawati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami ya, setelah kejadian tersebut selalu melihat bekas racun tadi itu di anak lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di bagian belakang mulutnya itu ya, di dalam itu kalau Rasulullah bicara itu terlihat di situ bekas racunnya tadi itu. Karena Rasulullah tidak sempat menelan. Saya jelaskan di dalam hadis ini itu dijelaskan ya, kisah tentang hadis ini, yaitu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala diundang oleh seorang wanita Yahudi ini dengan beberapa sahabat pada saat itu, Rasulullah memenuhi undangannya untuk memakan daging kambing tadi itu. Ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Diundang oleh seorang wanita Yahudi pun untuk makan di rumahnya, Rasulullah datang. Bayangkan di situ bagaimana tolerannya Islam ini kepada agama lain. Ya, jadi ingat bahwasanya toleran itu, jamaah sekalian, bukan berarti ikut dengan acara dan ritual yang dilakukan oleh orang-orang kafir, bukan. Ya, tetapi ketika mereka melakukan ibadah-ibadah mereka, kita tidak mengganggu terhadap apa yang mereka lakukan. Ya, kecuali mereka sudah menerima Islam. Ya, dan kita tetap mengajarkan Islam ini kepada umat, kepada seluruh manusia. Tapi bagi orang-orang yang tidak mau untuk menerima agama ini, maka la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan terhadap agama ini. Itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi toleran itu bukan berarti, ya ingat, bukan berarti nanti mengikut kepada ritual-ritual agama lain, bukan. Ya, tetapi membiarkan mereka melakukan itu sambil kita berdakwah kepada mereka, mengajarkan Islam ya kepada mereka, bagaimana agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan tanpa ikut-ikut dengan cara-cara ibadah orang-orang kufar. Karena la ikraha fiddin. Ya, tidak ada paksaan dalam masalah agama ini. Mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jemaah sekalian, tatkala Nabi Shallallahu alaihi wasallam menerima undangan wanita Yahudi ini, ya, wanita Yahudi ini untuk makan, Rasulullah datang, ya, karena yang diundang di sini tentunya adalah dengan beberapa sahabatnya. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengangkat lengan kanan kambing yang bagian depan itu, karena Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau itu sangat senang dengan dari bagian kambing itu dua lengan atau lengan kanan bagian depan. Ya, lengan kanan bagian depan. Itu yang paling disenangi oleh Rasulullah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, diketahui bahwasanya senang dengan bagian tersebut, maka seorang Yahudi ini, ya, dia melumuri racun terutama bagian tersebut. Ya, melumuri racun daging kambingnya terutama di bagian lengan depan tadi itu, ya, yang kanan. Lengan kanan depan kambing, ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti manusia biasa, ketika dihidangkan makanan maka beliau memakannya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu sempat menggigit daging kambing yang dilumuri racun tadi itu. Rasulullah sempat menggigitnya. Ya. Rasulullah sebelumnya tidak mengetahui bahwasanya daging kambing tersebut itu ada racunnya. Ya, Nabi kita SAW tidak tahu sebelumnya. Sampai kemudian habis itu Allah bukakan pada saat itu. Ya, Allah bongkar. Allah beritahu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya daging kambing tersebut telah dilumuri oleh racun. Jadi jemaah sekalian, disebutkan bahwasanya sebelumnya seorang wanita Yahudi ini, dia itu bertanya, bagian mana sih yang paling disenangi oleh Rasulullah? Dari kambing itu bagian mana yang paling disenangi oleh Rasulullah? Sebutkan oleh para sahabat bahwasanya daging kambing yang paling disenangi oleh Rasulullah yaitu adalah lengan depan bagian kanan. Ya. Jadi lengan kanan bagian depan.
Itu yang paling disenangi oleh Rasulullah. Nah, kemudian habis itu setelah dilumuri oleh racun tadi, Rasulullah tidak tahu. Ya, Rasulullah tidak tahu bahasanya daging tersebut dilumuri oleh racun. Sehingga ketika dihidangkan kepada beliau, Rasulullah pun sempat menggigitnya. Kemudian ternyata jemaah sekalian, Allah membuka, memberikan petunjuk kepada Rasulullah bahwasanya daging tadi itu ada racunnya, yaitu Allah buat daging tersebut berbicara kepada Rasulullah. Ya, dalam kisah itu disebutkan bahwasanya daging ini, ya, lengan ini, ya, lengan kambing ini, dia menceritakan kepada Rasulullah, mengabarkan kepada Rasulullah bahwasanya dirinya dilumuri dengan racun oleh wanita Yahudi tadi itu. Kemudian habis itu ketika Rasulullah mendapatkan kabar tersebut, maka Rasulullah langsung mengeluarkan makanan itu dari mulutnya. Tidak sampai Rasulullah menelannya pada saat itu. Langsung Rasulullah keluarkan pada saat itu. Tapi pada saat itu sudah ada korban, ya mas kalian. Ya. Bishr bin Bara, seorang sahabat, ya, Bishr ibnul Bara, beliau meninggal dunia pada saat itu karena sudah terlanjur menelan daging tadi itu yang sudah dilumuri oleh racun. Ya, dia pada saat itu beliau radhiyallahu an meninggal dunia pada saat itu gara-gara racun tadi. Jadi memang racun ini mematikan. Kemudian seorang wanita ini pun dihadapkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena dia sudah melakukan perbuatan yang fatal. Ya, dia mencoba untuk membunuh utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya kepada seorang wanita ini, Ma arati bima sonati, kata Rasulullah. Kata Rasulullah, kamu tujuannya apa melakukan perbuatan semacam ini? Maka seorang wanita Yahudi itu pun mengatakan, Aradtu an kunta kadziban an yurihanallahu minka wa in kunta shadiqan fala yadurrak. Ya. Seorang wanita itu mengatakan, ya, aku karena membuktikan, ya, aku ingin untuk membuktikan bahwasanya engkau dusta. Ya, aku ingin membuktikan bahwasanya engkau itu adalah dusta, agar supaya Allah mengistirahatkan kami dari engkau ini, wahai Muhammad. Dan kalau seandainya engkau itu jujur, kamu memang benar-benar nabi, fala yadurrak, maka racun ini tidak ada masalah dengan engkau. Ya, Allah tidak akan memudaratkan engkau disebabkan racun ini. Tetapi jemaah sekalian, lihatlah di situ, ketika seorang wanita ini dia ingin mencoba untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, meskipun itu gagal dan Rasulullah di situ tahu, dan wanita ini pun juga mengaku bahasanya dia memang benar-benar mencoba untuk membunuh Rasulullah. Waqad afa anha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkan wanita tersebut. Ya, maafkan wanita tersebut. Nah, jadi inilah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah orang yang sangat, ya, pemurah hatinya. Sehingga faedah yang bisa diambil dari hadis ini jemaah sekalian, di antaranya yaitu adalah boleh menerima hadiah dari non muslim. Ya, boleh menerima hadiah dari non muslim. Karena Rasulullah di situ, ya, beliau menerima undangan makan, ya, dari si wanita Yahudi tadi. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya tidak masalah seseorang itu menerima hadiah dari non muslim, karena memang tidak ada masalah yang muamalah dengan mereka pada asalnya. Kemudian faedah berikutnya yaitu adalah dalam hadis ini membantah orang-orang yang mengklaim bahwasanya Rasulullah mengetahui perkara gaib dengan sendirinya. Ya, ini membantah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Rasulullah mengetahui perkara gaib. Maka ini adalah kesalahan. Yang benar adalah Rasulullah tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali setelah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya tidak diberitahu oleh Allah, maka Rasulullah tidak akan bisa untuk mengabarkan tentang perkara yang gaib. Ya. Makanya di dalam surah Al-Jin ayat 26 sampai 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alimul ghaibi fala yuzhiru 'ala ghaibi ahada illa man irtadha min rasul." Kata Allah,
Allah adalah zat yang maha mengetahui perkara yang gaib. Allah tidak akan menampakkan perkara yang gaib itu kepada seorang pun. Ya. Illa man irtadha min rasul, kecuali dari orang yang Allah ridhoi dari kalangan para rasul. Ya. Kecuali orang yang Allah ridhoi dari kalangan rasul atau dari seorang rasul. Nah ini. Jadi jemaah sekalian, ingat bahwasanya pada asalnya Rasulullah tidak mengetahui perkara yang gaib, kecuali telah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda, la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Baik. Insyaallah jemaah sekalian, di kesempatan berikutnya akan kita lanjutkan hadis-hadis berikutnya, ya. Yaitu masih pada bab, ya, al-afu was-safhu 'anil nas, yaitu bab pembahasan tentang memaafkan dan sikap lapang dada kepada manusia. Demikian wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.